Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Deta Pawitra dengan NIM 201200036 dan dua rekan saya bernama Cahya Nur Aini dengan NIM 201200035 dan Jusela Deviana dengan NIM 201200037. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah teknologi. Pertama, ada pengertian teknologi. Menurut istilah, teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekne sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill, science atau keahlian, keterampilan, ilmu. Jadi, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Yang kedua ada sejarah dan perkembangan teknologi pendidikan. Yang pertama periode 1932 sampai 1959. Sattler menjelaskan bahwa konsep ilmu pengetahuan alam tentang teknologi instruksional biasanya berarti penggunaan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa seperti proyektor, tape recorder, televisi, dan teknik mekanik untuk menyajikan sekelompok materi instruksional. Yang kedua, periode 1960 sampai 1969. Peristiwa peluncuran Sputnik yang mengakibatkan Amerika seolah dikritik karena kegagalannya mengajarkan sains dan matematika dalam kapasitas yang cukup. Karena itu, tekanan lebih dialamatkan kepada teknologi instruksional. Akibatnya, terdapat dua konstruk teoritis muncul secara bersamaan yang mempengaruhi lapangan teknologi instruksional. Yang ketiga, periode 1970 sampai 1983, mendekati akhir tahun 1970. Muncul kembali pendekatan kognitif dalam pembelajaran. Banyak ahli psikologi yang mengusulkan hal tersebut. Salah satunya Wittrock. Menurutnya, pendekatan kognitif berimplikasi bahwa belajar dan pengajaran secara ilmiah akan lebih produktif bila dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat internal, yakni suatu proses kognitif berperantara daripada sebagai produk langsung dari lingkungan, orang, atau faktor eksternal lainnya. Yang keempat ada periode 1983 sampai mutakhir. Pada masa ini berlangsung kekacau balauan akibat pertentangan dari landasan teoretik teknologi instruksional. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai sejarah teknologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat dari makalah kami, yaitu sejarah teknologi pengajaran menurut masa sejarah dan landasan falsafah teknologi pendidikan. Sejarah teknologi pendidikan menurut masa sejarah. Yang pertama yaitu metode kaum sufi. Beberapa pendidik pada masa lampau, yaitu golongan sufi di Yunani, para ahli pendidikan memandang dan menduga bahwa kaum sufi merupakan kaum teknologi pengajaran yang pertama. Mereka menyampaikan pelajaran dengan berbagai cara dan teknik. Mula-mula mereka menyampaikan bahan pelajaran yang telah disampaikan secara matang, kemudian mereka melanjutkan dengan perdebatan yang dilakukan dengan secara bebas. Pada saat itulah proses kegiatan belajar itu berlangsung. Yang kedua, metode Socrates. Bentuk pengajaran lebih ke dalam bentuk berfilsafat. Metode yang dipakai disebut dengan maiotik atau menguraikan, yang sekarang dikenal dengan nama metode inquiry. Yang selanjutnya metode Abelard. Metode Abelard ini berlangsung pada masa pemerintahan Karel Agung di Eropa. Metode yang dipakai bertujuan untuk membentuk kelompok pro dan kontra terhadap suatu materi. Guru tidak memberikan jawaban final, tetapi siswalah yang akan menyimpulkan jawaban itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah metode Lancaster. Metode Lancaster ini dalam bentuk sistem monitoring yang merupakan bentuk pengajaran yang unik, meliputi pengorganisasian kelas, materi pelajaran sesuai dengan rencananya yang mengikat dan dikelola secara ekonomis. Kemudian ada metode Pestalozzi. Perintisan ke arah pendayagunaan perangkat keras atau hardware sebenarnya telah dimulai pada masa Pestalozzi ini, seperti penciptaan papan aritmatik yang terbagi dalam kotak-kotak yang di setiap kotaknya diberi garis-garis yang secara keseluruhan berjumlah 100 kotak kecil. Kemudian ada metode Froebel.
Metode Froebel didasarkan kepada metodologi dan pandangan filsafahnya yang intinya mengatakan bahwa pendidikan masa kanak-kanak merupakan hal paling penting untuk keseluruhan hidupnya. Kemudian ada metode Friedrich Herbert. Di sini praktek pendidikan Herbert terlihat adanya pengaruh Froebel terutama pada aspek pengembangan moral sebagai tujuan utama pendidikan. Metode ini didasarkan kepada ilmu jiwa yang sistematis. Dengan demikian, siswa secara psikologis dibentuk oleh gagasan yang datang dari luar. Landasan falsafah teknologi pendidikan. Yang pertama, definisi falsafah. Istilah falsafah di sini adalah rangkaian pernyataan yang didasarkan pada keyakinan, konsepsi, dan sikap seseorang yang menunjukkan arah dan tujuan yang diambilnya. Falsafah merupakan suatu prinsip ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum untuk memberikan tujuan yang benar dalam suatu permasalahan. Sampai saat ini, para ahli falsafah masih belum menyepakati mengenai arti dari falsafah yang mereka katakan. Secara umumnya, falsafah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Merupakan suatu usaha pemikiran yang tuntas dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Yang kedua adalah pendekatan filsafah. Berdasarkan tinjauan dari falsafah ilmu, setiap pengetahuan memiliki komponen penegak atau penyangga tubuh pengetahuan yang didukungnya. Komponen itu ada 3, diantaranya yaitu ontologi, apa, epistemologi, bagaimana, dan aksiologi untuk apa. Selanjutnya, landasan teori dalam teknologi pendidikan. Landasan teori mengandung teori-teori atau konsep-konsep dasar yang diambil dari buku-buku acuan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti sebagai tuntunan. Kemudian landasan teori dalam ilmu komunikasi. Edgar Dale mengatakan bahwa teori komunikasi merupakan suatu metode yang paling berguna dalam usaha meningkatkan efektivitas bahan audio. Selanjutnya, landasan teori dalam ilmu sosiologi. Dalam ilmu sosiologi, manusia merupakan makhluk sosial, saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga jika dikaitkan dengan teknologi pendidikan, ilmu sosiologi menyatakan bahwa teknologi bukan hanya untuk masing-masing orang, tetapi untuk semua orang. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan teori dalam ilmu filsafat. Landasan filsafat pendidikan harus tercermin di dalam semua keputusan serta perbuatan pelaksanaan tugas-tugas keguruan, baik instruksional maupun non-instruksional, ataupun dengan pendekatan lain. Semua keputusan serta perbuatan guru yang dimaksud harus bersifat pendidikan. Kemudian landasan teori dari disiplin ilmu lain. Said lebih terinci ulasannya tentang pengaruh teknologi dan perekayasaan dalam bidang teknologi pendidikan. Misalnya, dari kimia ditemukan litografi dan fotografi, dari rekayasa mekanik ditemukan mesin cetak dan peralatan proyeksi, sedang penggabungan dari mekanik, optik, elektrik, dan elektronik dihasilkan gambar hidup, alat perekam, radio, televisi, dan lain-lain. Adalah tugas bidang teknologi pendidikan. Kemudian untuk menjabarkan keserasian perangkat keras teknologi itu dengan hasil-hasil penelitian dalam ilmu perilaku dan teori belajar. Selanjutnya yaitu materi mengenai sejarah dan perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1951. Pada tahun 1951 diselenggarakan School Broadcasting sebagai usaha perintisan meliputi Jakarta, Bandung, Bogor, dan Cirebon. Pada waktu itu dibentuk panitia penyelenggara School Broadcasting. Yang kedua tahun 1955. Pada tahun 1955 ini Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru atau BPKTG didirikan di Bandung. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan kursus tertulis bagi calon guru SD guna menyongsong program perluasan kesempatan belajar yang lebih berkualitas. Yang ketiga tahun 1972. Pada tahun 1972 ini dalam rangka kerjasama CNIO Innotech Center diselenggarakan suatu model pendidikan dasar yang disebut dengan IMPACT, yaitu Instruction Managed by Parent, Community, and Teacher, yang diindonesiakan menjadi PAMON atau pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Yang keempat, pada tahun 1974. Pada tahun 1974, Direktorat Pendidikan Masyarakat mengembangkan paket pendidikan dasar bagi orang dewasa yang disebut dengan Kejar Paket A, yang kemudian disebut dengan Kejar
atau paket B, paket C yang diartikan sebagai upaya mengejar ketertinggalan. Paket pendidikan ini difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non-pemerintah. Selanjutnya yaitu pada tahun 1978, pemerintah membentuk Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang dilembagakan sebagai suatu unit struktural langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keenam, tahun 1979. Pada tahun ini, SMP terbuka mulai dirintis yang dilakukan oleh Pusat TPKP. Perintisan SMP terbuka ini dimaksudkan sebagai suatu subsistem sekolah yang merupakan penerapan konsep teknologi pendidikan dengan wujud nyatanya adalah dikembangkan dan digunakannya bahan belajar mandiri berupa modul cetak yang ditunjang sebagai sumber lain seperti siaran radio, kaset, maupun video, serta sumber daya insani. Yang ketujuh, tahun 1987. Pada perkembangan berikutnya ini dibentuklah Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia atau IPTPI pada 27 September 1987. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Dan terakhir, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.